A1 menyandang tersangka Burhanuddin jadi TO warga Gunung Gelis, Kabupaten Bogor, tanggal 20 Juli tahun 2023. Setelah mangkir dari pemanggilan kedua hingga ketiga kemarin oknum tersangka Burhanuddin, hingga saat ini oknum Burhanuddin belum juga muncul memenuhi pemanggilan Kemenko Polhukam RI di Jakarta. Terindikasi oknum tersangka Burhanuddin bersembunyi menghindar dari DPO warga Gunung Gelis dan wartawan. Dari terungkap terekspos pelaku dan otak dalang intelektual perampasan lahan milik Jimmy Mamesah dan beberapa lahan warga di sekitar Gunung Gelis melalui keterangan dan pernyataan langsung Ketua Tim Penanganan Sengketa Lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis kemarin, setelah melalui pemeriksaan yang teliti, cermat dan fakta akurat dari beberapa kali pemanggilan, Kemenko Polhukam menyatakan nama-nama yang muncul secara langsung terlibat di perampasan lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis adalah sebagai berikut. Berikut nama dan status tugasnya dalam merampas hak lahan milik Jimmy Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis. 1. Oknum Burhanuddin selaku otak dalang intelektual dari perampasan lahan 70 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis dan sekitarnya. 2. Muljadi Budiman Dirut MCI, Golf, PT KAAA, dan KJA sebagai penyandang dana dan penadah, dibantu Evelyn berperan sebagai kaki tangan pengacara dari MB yang bertugas untuk suap menyuap. 3. Eko sebagai teknisi pengalihan status hak milik rakyat di-HPL-kan sesuai perintah oknum Burhanuddin. 4. Kades Rudi Bebek sebagai pengarah lahan melalui pernyataan bahwa tanah 70 hektar milik Jimmy Mamesah tidak ada letter C-nya. 5. RW Lukas Kabandungan sebagai teknis lapangan dengan merekrut preman berbaju ormas membeli lahan warga dengan mengancam dan mengintimidasi warga pemilik lahan. Begini kutipan wawancara wartawan dengan Jimmy Mamesah, pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis. Saya mengacu pada pernyataan A1 Kemenko Polhukam atas semua nama-nama yang terungkap tersebut saat ini sudah meningkat statusnya menjadi tersangka, dan bagi siapa-siapa warga Gunung Gelis dan sekitarnya yang merasa telah dirugikan oleh oknum tersebut untuk melaporkan ke pihak yang berwenang atau bisa langsung ke Kemenko Polhukam RI di Jakarta. Dan saya menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk secepatnya menangkap dan tindak tegas oknum-oknum tersebut. Semua dukungan kepada saya dari warga terzolimi di 4 desa, sampai instansi pemerintahan bersih Pemkab Bogor dan insan media untuk secepatnya tindak tegas dan bersihkan Kabupaten Bogor dari mafia hukum dan mafia tanah. Jangan biarkan oknum-oknum tersebut merajalela merampas, mencaplok hak milik rakyat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Saya berharap dengan selesainya sengketa lahan 70 hektar di Gunung Gelis ini akan berpengaruh juga kepada sengketa lahan warga lainnya, karena jika otak dalang intelektualnya sudah dimusnahkan maka warga yang terzolimi akan tentram, dan kepada PT-PT, TBK dan pengembang yang telah dirugikan oleh para mafia hukum dan mafia tanah karena sudah membeli lahan yang oleh oknum telah di-HPL-kan dengan dalih tanah milik Pemda dan telah di-HPL-kan secara betal. Karena sebenarnya lahan milik Jimmy Mamesah itu belum pernah dijual belikan kepada siapapun dan oleh siapapun, karena fakta dan bukti yang ada warka, Girik, Ipeda, plotingan dari BPN asli 72-73, surat blokir 2018 yang dibuat BPN Pusat kala Menteri Sofyan Jalil, pernyataan dari para petani, sah tanah tersebut milik Jimmy Mamesah, dan dari rekomendasi Kemenko Polhukam tanah tersebut telah dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu saya Jimmy Mamesah, dan untuk itu mereka yang dirugikan secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwenang atau bisa melaporkan langsung ke Kemenko Polhukam di Jakarta. Saya Jimmy Mamesah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jajaran deputi di Kemenko Polhukam RI yang telah membantu penyelesaian sengketa lahan saya. Semoga kesuksesan ini menjadi ladang ibadah untuk kita semua, ucap Jimmy Mamesah menutup wawancara.